teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi dengan materi kelas 10 IPA di bab keanekaragaman hayati. Nah, saat ini kita akan membahas tentang subbab keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi, sehingga Indonesia sendiri sering disebut sebagai negara yang memiliki mega biodiversitas, di mana keanekaragaman di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada keanekaragaman makhluk hidup di tempat-tempat yang lainnya. Berikut adalah faktor pendukung yang membuat Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman yang sangat tinggi. Yang pertama, Indonesia terletak di antara dua kawasan biogeografi, yaitu ada di antara benua Asia dengan benua Australia. Yang kedua, ternyata Indonesia memiliki keragaman topografi, di mana topografi itu adalah ketinggian dari permukaan daratan di Indonesia, di mana banyak pegunungan dan perbukitan, juga banyak ditemukan pantai-pantai. Nah, yang ketiga, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, kepulauan merupakan suatu wilayah di mana sekelilingnya dikelilingi oleh air. Nah, karena dikelilingi oleh air, maka spesies-spesies yang berada di sana itu dapat membentuk spesies-spesies baru karena akan sulit menyeberang antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, yang keempat, Indonesia itu beriklim tropis, di mana iklim tropis adalah iklim yang panas sepanjang tahun. Oleh karena itu, Indonesia sering dijadikan tujuan migrasi para yang berasal dari negara-negara yang memiliki 4 musim. Karena tingginya keanekaragaman di Indonesia, oleh karena itu ternyata keanekaragamannya dapat dibagi menjadi 3 wilayah, di mana wilayah ini akan dipisahkan berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Bisa dilihat bahwa dari sini 3 wilayah tersebut adalah di bagian barat ada bagian zona oriental, di sebelah tengah itu adalah zona peralihan, dan di sebelah timur atau sebelah kiri itu adalah zona australis, di mana dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber yang merupakan garis imajinatif. Nah, berikut merupakan keanekaragaman fauna di Indonesia berdasarkan zona-zonanya, di mana tadi zona ada zona oriental atau asiatis, ada zona peralihan, dan zona australis. Nah, kalau kalian lihat tabel ini, ternyata antara zona oriental dengan zona australis itu biasanya ciri-cirinya saling berlawanan. Sedangkan daerah peralihan, zona peralihan itu merupakan zona yang merupakan perpaduan antara tipe-tipe oriental dan tipe-tipe australis. Jadi kalau kalian lihat di sini, ternyata makin ke arah timur itu tipe-tipe fauna dengan tipe oriental itu akan semakin sedikit. Sedangkan makin ke arah barat, fauna bertipe australis yang akan menjadi semakin sedikit, sehingga di daerah peralihan itu adalah perpaduan antara oriental dan australis. Nah, bisa kalian lihat di sini pada zona oriental ternyata terdapat berbagai spesies kera. Jadi kera-kera itu banyak terdapat di daerah oriental. Nah, sedangkan kalau makin ke arah timur itu keranya tidak ada. Makanya di Australia di zona australis itu tidak terdapat spesies kera. Nah, sedangkan selanjutnya, kalau di daerah oriental, di zona oriental itu banyak mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, harimau. Sedangkan yang di daerah australis, zona australis, ternyata mamalianya ukurannya kecil-kecil. Nah, selain berukuran kecil, di daerah zona australis itu banyak juga mamalia yang berkantung. Lalu kemudian pada daerah oriental itu terdapat banyak burung-burung yang warnanya tidak menarik tapi dapat berkicau, di mana suara kicauannya bagus sehingga sering dipelihara untuk didengarkan kicauannya. Nah, kebalikannya, kalau di zona australis ternyata burung-burungnya warna bulunya yang bagus-bagus, warna bulunya yang menarik, tetapi burung-burung di zona australis itu tidak dapat berkicau, makanya suaranya hanya berupa teriakan-teriakan saja. Nah, itu antara oriental dengan australis. Nah, yang peralihan bagaimana? Bisa kalian lihat di sini, yang peralihan semakin timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, ke barat dari garis Wallace, fauna Australia semakin berkurang. Nah, karena sifatnya seperti itu, di zona peralihan banyak terdapat hewan endemik.
Hewan endemik adalah hewan yang hanya berada di lokasi itu saja, tidak ditemukan di lokasi-lokasi lain. Nah, kenapa bisa banyak endemik? Karena hanya di zona peralihan lah yang merupakan perpaduan dari zona oriental dan zona australis dari seluruh dunia ini. Nah, berikut adalah pembahasan tentang zona asiatis atau sering juga disebut sebagai zona oriental. Zona asiatis merupakan zona yang terletak di Indonesia bagian barat. Zona tersebut meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan, di mana flora dan faunanya ternyata hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Contohnya, harimau, orangutan, gajah, badak bercula satu, jalak Bali, dan murai Jawa. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini di gambar ini, pada zona asiatis itu banyak terdapat mamalia besar, dan burung yang ada di sini adalah burung-burung yang suaranya indah, suaranya bagus untuk berkicau, tapi bulunya biasa saja. Selanjutnya adalah zona peralihan. Zona peralihan ternyata terletak di Indonesia bagian tengah. Bagian tengah di sini meliputi Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara, di mana pada zona peralihan flora dan faunanya merupakan campuran dari tipe asiatis dan tipe australis, sehingga karena merupakan gabungan, dia banyak yang merupakan spesies endemik. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, antara lain adalah komodo, anoa, babi rusa, maleo, dan singa puar. Dimana jika kalian lihat gambarnya di sini, mereka adalah hewan asli Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lainnya. Terutama ada di bagian Indonesia zona peralihan. Bahkan di zona asiatis maupun di zona australis itu mereka tidak ditemukan. Jadi endemik itu benar-benar hanya berada di lokasi tersebut. Yang terakhir adalah zona australis, di mana zona australis terletak di Indonesia bagian timur. Wilayah timur tersebut meliputi Pulau Maluku, Papua, dan sekitarnya, di mana pada zona australis, flora dan faunanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Australia. Nah, di sini kalau kalian lihat, contohnya adalah kuskus, kakatua, cendrawasih, kanguru pohon, walabi, dan kasuari. Kalau kalian ingat tadi, pada zona australis, di sini mamalia yang ditemukan adalah mamalia kecil dan memiliki kantung. Sedangkan burung yang ada di sini itu adalah burung-burung yang bulu-bulunya bagus dan indah, tapi suaranya ternyata tidak merdu gitu. Jadi bulunya bagus tapi suaranya biasa saja. Itu adalah tipe flora dan fauna yang ada di benua australis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keunikan hutan hujan tropis, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Nah, ciri-ciri dari hutan hujan tropis itu seperti apa? Yang pertama, ternyata temperaturnya berada di antara 21 sampai 30 derajat Celcius, jadi cukup hangat. Nah, selanjutnya adalah curah hujannya. Ternyata curah hujannya tinggi, sekitar 200 sampai 450 cm per tahun. Kemudian, heterogenitas flora dan fauna paling tinggi dibandingkan dengan ekosistem-ekosistem lainnya. Heterogenitas di sini artinya adalah keberagaman. Nah, hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki kanopi. Kanopi itu adalah pertemuan antara pucuk-pucuk dedaunan di atas pohon yang bertemu dengan daun-daun dari pohon di sebelahnya, sehingga menyerupai kanopi atau seperti payung yang menutupi atap dari hutan. Jadi kalau dari bawah kelihatannya seperti tertutup semua, itu adalah kanopi, dan hutan hujan tropis memiliki kanopi seperti itu. Nah, kemudian vegetasinya ternyata adalah vegetasi tumbuhan hijau sepanjang tahun. Jadi pada hutan hujan tropis itu tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki pengguguran daun. Jadi sebagian besar adalah vegetasi yang tumbuhannya hijau sepanjang tahun. Khasnya adalah liana dan epifit. Liana adalah tanaman merambat, sedangkan epifit adalah contohnya anggrek yang menempel pada pohon. Kemudian hutan hujan tropis memiliki fauna yang khas, seperti contohnya harimau, badak, babi hutan, dan orangutan. Nah, setelah kalian mengetahui ciri-ciri dari hutan hujan tropis, berikut ini adalah fungsi dari hutan tropis itu sendiri.
Yang pertama, dia merupakan habitat hewan maupun tumbuhan liar dan langka. Jadi di hutan hujan tropis itu banyak terdapat hewan dan tumbuhan yang langka juga ya. Nah, kemudian dia juga untuk mencegah erosi, karena hutan hujan tropis itu biasanya akarnya itu sangat dalam sehingga cocok untuk mencegah erosi. Nah, selanjutnya dia juga untuk mencegah kekeringan dan menyediakan sumber air. Karena banyaknya akar-akar dari tumbuhan, ternyata di situ air akan tertahan sehingga akan menyediakan sumber air dan mencegah kekeringan. Kemudian, hutan hujan tropis juga menjaga keseimbangan iklim global. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia sebagai paru-paru dunia, dimana kalau kalian ingat paru-paru itu adalah tempat pertukaran udara ya, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pada tumbuhan seperti yang kita tahu, tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan membutuhkan CO2, sehingga dia hutan hujan tropis di sini sebagai paru-paru dunia. Hutan hujan tropis akan mengambil CO2 dan akan melepaskan oksigen. Nah, dengan mengambil CO2, dia akan menyeimbangkan iklim secara global, di mana sekarang sudah mulai banyak terdapat pemanasan global ya. Itu semua karena hutan hujan tropisnya sudah mulai semakin sedikit. Dengan adanya hutan hujan tropis, ternyata banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Nah, nilai keanekaragaman hayati dari hutan hujan tropis antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai ekonomi. Jadi seperti yang kita tahu, hutan itu pasti akan bisa memberikan sumber pendapatan. Nah, itu adalah nilai ekonominya. Yang kedua adalah sebagai nilai biologis, di mana hutan itu adalah sumber penghidupan. Nah, selain sumber penghidupan, hutan juga merupakan sumber makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Nah, nilai berikutnya adalah nilai ekologis. Nah, ekologis di sini artinya adalah ternyata hutan hujan tropis itu bisa digunakan sebagai paru-paru dunia, di mana dia akan menjaga kestabilan iklim global dan menjaga proses ekosistem, yaitu rantai makanan dan daur biogeokimia. Seperti yang kalian tahu, pada hutan itu kan nanti akan terjadi rantai makanan kan ya. Jadi itu merupakan nilai ekologisnya, di mana nanti ada peristiwa makan-memakan dan saling menjaga antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya. Nah, nilai yang berikutnya adalah nilai estetika dan budaya, di mana hutan hujan itu dapat menjadi tempat rekreasi dan para wisata. Nah, nilai selanjutnya adalah nilai pendidikan, di mana nilai pendidikan di sini dapat mengembangkan penelitian dan menjaga tersedianya plasma nutfah. Plasma nutfah sendiri artinya adalah keanekaragaman hayati, sehingga bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, yang terakhir itu merupakan nilai religius, di mana hutan hujan tropis dapat mengingatkan kita terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai macam kehidupan yang ada di dalamnya. Keberadaan hutan dan manusia yang saling berdampingan tentu saja akan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, ternyata kegiatan manusia itu ada yang merupakan kegiatan yang merugikan bagi hutan. Nah, di sini kegiatan merugikan tersebut adalah perusakan habitat, pembukaan dan pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, pertanian monokultur, dan pencemaran limbah. Jadi kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh manusia dan dapat mengurangi luas dari hutan hujan tropis atau bahkan merusak hutan dari daerah yang paling pinggir bahkan sampai ke daerah-daerah yang tengahnya. Nah, di mana dengan kegiatan-kegiatan ini itu hutan akan sangat dirugikan. Nah, dengan banyaknya pengaruh kegiatan yang merugikan pada hutan, manusia saat ini akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi hutan hujan. Nah, di sini antara lain kegiatan yang menguntungkan untuk hutan adalah kegiatan penghijauan dan pemuliaan bibit unggul, di mana penghijauan dan pemuliaan bibit unggul tersebut akan digunakan untuk memperbaiki hutan dan memperbanyak keanekaragaman yang ada di hutan. Kerusakan hutan yang terjadi saat ini akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, baik itu pada hewan maupun tumbuhan. Dengan berkurangnya keanekaragaman, secara tidak langsung hewan dan tumbuhan ini akan berubah statusnya menjadi hewan atau tumbuhan langka,
dimana kalau dibiarkan terus-menerus, hal ini akan dapat menyebabkan kepunahan. Oleh karena itu, kita harus melakukan usaha pelestarian agar hewan dan tumbuhan yang ada tidak punah dan bebas dari status langkanya. Nah, usaha pelestarian sendiri nanti akan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pelestarian in situ, yang kedua adalah pelestarian ex situ. Nah, perbedaan dari in situ dan ex situ itu adalah habitatnya, dimana kalau in situ itu adalah usaha pelestarian hewan atau tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Jadi dimana hewan dan tumbuhan itu berada, disitulah dilakukan usaha pelestarian. Sedangkan kalau pelestarian secara ex situ itu adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Artinya hewan maupun tumbuhan tersebut akan dibawa ke suatu tempat dan dilestarikan di tempat lain, bukan pada habitat tempat dia hidup. Berikut adalah contoh-contoh dari pelestarian in situ, yaitu pelestarian di habitatnya. Nah, contohnya antara lain yang pertama adalah cagar alam, di mana cagar alam itu dilindungi oleh undang-undang sehingga tumbuhan dan hewannya tidak boleh diburu atau diambil sembarangan. Nah, cagar alam ini akan dibiarkan terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua, itu adalah Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa ini adalah kawasan perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Jadi hanya untuk hewan saja. Yang ketiga itu ada Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli yang perlindungannya dimaksudkan juga untuk penelitian, pendidikan, dan budidaya. Sehingga Taman Nasional ini bisa didatangi oleh orang yang ingin belajar untuk pendidikan atau penelitian. Nah, itu adalah Taman Nasional. Yang terakhir adalah hutan lindung. Nah, kalau hutan lindung, dia bersifat alami dan difungsikan sebagai pengatur tata air. Jadi di sini hutan lindung juga bisa dilakukan, juga bisa menjadi pencegah banjir dan erosi. Karena hutan lindung itu adalah hutan yang nanti adalah tempat penyerapan air, sehingga banjir dan erosi itu bisa ditanggulangi. Nah, selanjutnya di bawah ini merupakan pelestarian secara ex situ, yaitu di luar dari habitat hewan maupun tumbuhannya. Yang pertama adalah kebun binatang, di mana kebun binatang itu adalah tempat memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Nah, kalau kebun binatang itu juga sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan konservasi satwa yang terancam punah. Itu adalah kebun binatang. Yang kedua adalah taman safari. Nah, taman safari itu adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Makanya taman safari itu biasanya hewannya dilepas bebas karena dia berorientasi di alam langsung. Nah, yang ketiga adalah kebun botani. Nah, kebun botani di sini adalah lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang ditunjukkan untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitatnya. Contoh kebun botani di sini salah satunya adalah Kebun Raya Bogor. Jadi di sana akan banyak terdapat tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah yang ditujukan untuk penelitian maupun koleksi dan konservasi. Nah, berikut adalah keunikan dari hutan hujan tropis yang merupakan salah satu keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Terima kasih.